KUHP, maka di situ jelas disebutkan yang menjadi kewenangan dari pra-peradilan adalah tentang setidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang menjadi pertanyaan pada ahli, apakah penetapan tersangka merupakan kewenangan daripada pra-peradilan? Baik, izin yang mulia. Barangkali saya menjelaskan dalam perspektif yang lebih luas ya. Karena saya adalah ahli yang mula-mula diperiksa di pengadilan untuk permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka. Di antaranya adalah kasus Budi Gunawan yang pertama. Sudah ada 4 kasus terkait dengan penetapan tersangka pegawai PT Chevron Pacific Indonesia. Itu juga ahlinya menurut saya. Jadi memang saya adalah ahli yang mula-mula diperiksa terkait dengan perluasan kewenangan hakim pra-peradilan. Jadi kalau dilihat dari segi filosofis, ketika KUHP dibentuk, memang yang terbersih pada waktu itu adalah bagaimana mengatasi banyaknya tindakan ekstrajudisial yang dilakukan oleh aparat militer terkait dengan penangkapan, penahanan dan seterusnya. Sehingga karena pada waktu itu kan masa di mana rezim militer yang berkuasa, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebenarnya domain dari pihak Polri dilakukan oleh militer. Sehingga pada waktu KUHP dibentuk yang terbersih hanyalah terutama mengenai hal itu. Tapi seiring dengan waktu, perkembangan penegakan hukum kita ternyata dianggap tidak cukup. Ketika pra-peradilan hanya diberi wewenang untuk menguji setidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan seterusnya, sehingga dimungkinkan untuk diperluas sepanjang hal itu merupakan hal yang berhubungan dengan pengurangan hak dari pihak tertentu yang berkaitan dengan peradilan pidana. Jadi penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu memang telah menjadi sebuah fenomena di dalam penegakan hukum kita, di mana itu menyebabkan orang kehilangan banyak kesempatan. Ya, jadi orang yang sudah terpilih jadi anggota legislatif misalnya jadi tersangka nggak jadi dilantik. Bahkan orang yang mau nyalon jadi tersangka nggak jadi nyalon. Orang yang mau jadi Kapolri udah diusulkan jadi Kapolri, jadi tersangka nggak jadi Kapolri. Jadi begitu banyak fenomena di mana penetapan tersangka ini menjadi satu hal yang khusus di dalam penegakan hukum kita, menjadi suatu status khusus dalam penegakan hukum, sehingga dia paling perlu untuk kemudian diuji keabsahannya. Itulah asal mula kenapa ada perluasan objek pra-peradilan, termasuk diantaranya penetapan tersangka. Dan itu sebelum adanya putusan MK yang memperluas pasal 77. Kebetulan di MK itu ahlinya juga saya yang diajukan oleh pemohon terkait dengan perluasan pasal 77 sehingga meliputi penetapan tersangka. Jadi memang penetapan tersangka ini menjadi sebuah cara di tengah-tengah penegakan hukum kita untuk kemudian membatasi orang, membatasi seseorang, sehingga kemudian itu pun dianggap sebagai upaya paksa dan karenanya harus bisa diuji di pra-peradilan. Secara singkat seperti itu. Ya, artinya karena dia merupakan dimaksudkan dari bagian dari upaya paksa, ya begitu. Betul ya? Bagian dari upaya paksa, maka dia merupakan suatu objek dari pra-peradilan. Betul ya. Dan kemudian nanti ditegaskan oleh penahanan tadi ya. Betul. Dan kemudian nanti ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi perluasannya setelah adanya praktek yang sekian banyak itu. Silakan yang lain. Pertanyaan selanjutnya, saudara ahli, dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hal-hal yang apa yang harus diperhatikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Tolong ahli jelaskan. Sebenarnya kalau kita lihat definisinya, tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan pada perbuatan atau keadaannya diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Jadi memang yang menjadi titik berat di situ berdasarkan bukti permulaan. Cuma sekali lagi KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan di sini, sehingga timbul multitafsir.
timbul banyak penafsiran mengenai hal itu, dan penafsiran itu kadang-kadang subjektif dari penegak hukum, ya, sehingga dianggap ini pun bentuk dari sewenang-wenangan. Oleh karena itu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan itu adanya dua alat bukti yang sah bahwa yang bersangkutan memang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Jadi sebenarnya istilah dua alat bukti yang tadinya diperuntukkan untuk hakim di pasal 183 KUHP justru ditarik mundur ke sampai dalam tahap penyidikan, karena memang sebangun. Jadi alat bukti yang digunakan di dalam penyidikan untuk menetapkan tersangka, alat bukti yang digunakan di pengadilan dan kesalahan tersangka itu juga digunakan oleh hakim dalam menetapkan orang bersalah, kan begitu. Jadi berdasarkan bukti permulaan ini ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi yang nantinya kemudian juga ditegaskan oleh surat edaran Mahkamah Agung tentang larangan dibuat kembali, bahwa yang dimaksud dengan berdasarkan dua bukti permulaan ini adalah adanya dua alat bukti yang sah, yang dengan itu memang seseorang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Jadi syarat utamanya. Oke, selanjutnya sebagai saksi saya ingin mempertanyakan saudara kembali tentang pasal 66 ayat 1 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang penguasaan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negeri Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 66 ayat 1 dikatakan bahwa dalam menetapkan tersangka harus ada dua alat bukti ditambah pemeriksaan sebagai tersangka. Yang menjadi pertanyaan terhadap ahli, apakah peraturan tersebut penyidik harus wajib mengikuti peraturan tersebut? Ya, begini. Tentu banyak ketentuan yang kemudian menegaskan kriteria seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tadi saya sudah jelaskan. MK menafsirkan bukti permulaan itu sebagai dua alat bukti. Mahkamah Agung membuat surat edaran bahwa untuk menguji pra-peradilan tentang penetapan tersangka semata-mata menguji dari segi aspek formil, apakah memang termohon penyidik memiliki dua alat bukti yang sah atau tidak. Di institusi polisi juga membuat aturan internal mengenai hal itu. Jadi itu kan aturan internal yang memang dibuat dalam rangka untuk mengatur secara internal pelaksanaan tugas penyidik di lingkungan kepolisian. Jadi kalau ditanyakan apakah ketentuan itu berlaku mengikat, ya bukan hanya itu. Tadi putusan MK, surat edaran Mahkamah Agung, dan gitu, itu juga berlaku. KUHP sendiri juga berlaku terkait dengan mengenai hal itu, yang harus ditafsirkan bahwa untuk menetapkan tersangka diperlukan dua alat bukti yang sah. Dan selanjutnya tentang dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apakah dua alat bukti yang diperoleh penyidikan dalam proses penyidikan harus mempunyai kualitas sehingga seseorang itu dapat diduga keras seperti dikenali sebagai pelaku tindak pidana, ataukah alat bukti itu bisa secara formalitas, yang penting syarat sebagai yang diatur di peraturan dua alat bukti itu sudah terpenuhi walaupun kualitasnya tidak ada? Iya, pertama jangan dipenggal seolah-olah dua alat bukti, karena rumusnya dua alat bukti yang sah. Kan dua alat bukti saja dengan dua alat bukti yang sah yang berbeda. Pertama persoalan keabsahan. Keabsahan di sini ada persoalan pemerolehan. Alat bukti ini harus diperoleh dalam penyidikan. Banyak sekali penetapan tersangka yang dibatalkan terutama oleh KPK dan Kejaksaan Agung karena mereka didasarkan pada hasil penyidikan ya. Di Jakarta Selatan itu saya seringkali memberikan keterangan ahli tentang penetapan tersangka. Dia didasarkan pada hasil penyidikan. Jadi yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah di sini adalah alat bukti yang diperoleh dalam masa penyidikan. Jadi setelah ada sprindik, lalu kemudian penyidik mencari dan mengumpulkan alat bukti, itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk penetapan tersangka. Jadi tidak boleh berdasarkan hasil penyelidikan. Itu dari segi pemerolehannya. Yang kedua dari segi kuantitasnya, disebut dua. Cukup itu tadinya nggak ada ukuran. Oleh MK, oleh praktek peradilan, oleh syarat model negara Mahkamah Agung, oleh
Polri ditafsirkan cukup itu dua alat bukti yang cukup, artinya dua alat bukti yang sah merujuk kepada 183 KUHP. Hakim ketika menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana harus kurang-kurangnya didasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim yakin atas kesalahan yang bersangkutan. Jadi ditafsirkan itu bahwa yang dimaksud dengan bukti yang cukup, bukti permulaan itu adalah dua alat bukti yang sah dilihat dari kuantitasnya. Yang ketiga adalah soal relevansi. Relevansi ini menjadi sangat penting karena tidak berarti ada kuantitasnya, ada dua alat buktinya, tetapi kemudian isinya tidak relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Saya ambil contoh, paling banyak ini permohonan pra peradilan tentang penetapan tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pasal 2 pasal 3 yang mulia. Belum punya hasil audit tentang adanya kerugian keuangan negara, sudah menetapkan tersangka adanya tindak pidana korupsi. Ini paling banyak dibatalkan. Itu artinya ada persoalan relevansi antara alat bukti yang dimiliki oleh penyidik termohon dalam hal ini dengan penetapan tersangka yang bersangkutan. Jadi tidak hanya dua kuantitasnya, relevansi saya membahasakannya. Yang teman-teman di antaranya mengatakan itu soal kualitas. Saya potong ya. Ya. Artinya kalau saya mendengar dari pendapat ahli, mau dengan tidak mau, ya kita harus menilai masuk ke dalam terhadap kualitas dari alat bukti yang tadi. Secara substantif tidak sampai sana yang mulia. Secara substantif tidak menilai isi dari alat bukti tadi, tetapi bahwa dari alat bukti itu bisa disimpulkan bahwa ini mempunyai relevan. Tadi saya contohkan kalau mau mensangkakan orang pasal 2 pasal 3 undang-undang korupsi harus ada hasil audit. Kalau mau mempersangkakan orang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan harus ada visum. Sekarang contohnya begini. Misalkan seseorang di visum ya, kalau tadi lah misalkan harus ada surat, ya surat yang menetapkan ada perhitungan kerugian negara. Ya. Adalah di situ surat, ya surat. Tetapi sudah ada surat, apakah kita harus menilai surat itu ke dalam melihat ada tidak misalkan pernyataan di situ ada kerugian negara atau tidak, atau misalkan di situ tertuang tidak ditemukanlah kerugian negara di situ. Sepintas itu harus dilihat ya, karena itu untuk menunjukkan ada relevansi. Nanti kita harus menilai di situ. Betul. Jadi saya contohkan misalnya kalau untuk misalnya pemalsuan surat, banyak sekali tiba-tiba ada orang ditetapkan tersangka pemalsuan surat, tidak pernah surat yang dipalsu itu dilakukan, misalnya seperti itu. Ini contoh bahwa ini tidak ada bukti yang relevan untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Atau seperti ini, di dalam surat itu, ya di lapor tadi bahwa ada indikasi bahwa ini diduga palsu, betul, ya, bahwa ini tidak identik misalkan ya. Kemudian alat bukti yang lain tidak mengetahui siapa pelakunya, ya. Siapa yang membuat itu tergantung itu. Ya, apakah kita harus menilai itu, melihat di situ? Betul ya, karena kan kalau ada tanda tangan yang non-identik, tapi tidak ada alat bukti yang mendukung siapa yang telah membuat itu, maka belum bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Bisa dikatakan, bisa dinilai bahwa itu belum cukup bukti, begitu? Betul ya, Bu. Itu yang biasanya dikatakan belum cukup bukti. Jadi buktinya ada, tapi belum cukup untuk membuktikan tersangka. Jadi kan penyidikan itu kan dua sebenarnya domainnya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Kadang-kadang alat buktinya membuktikan adanya tindak pidana, tapi belum cukup untuk membuktikan adanya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, disinilah yang kemudian menjadi domain selalu persengketaan di peradilan, katakanlah seperti itu. Penyidik berkeyakinan sudah ada alat bukti yang juga meliputi tersangka, sementara
sebenarnya dari bukti-bukti yang ada hanya membuktikan tindak pidana yang ada, tetapi belum membuktikan siapa tersangkanya yang melakukan itu. Dalam penyidikan ya, penyidikan itu kan guna menemukan tersangka. Ya. Kemudian seseorang ternyata menurut penyidik ya dikatakan bahwa mereka sudah mempunyai 2 alat bukti yang sah. Kemudian dan telah memeriksa calon tersangka. Ya. Kemudian ditetapkanlah sebagai tersangka. Ya. Kemudian sudah beberapa tahun kemudian tidak juga ditingkatkan ke tingkat penuntutan. Ya. Apakah ini dapat dikatakan bahwa ada keraguan-keraguan terhadap penyidik dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka? Bisa jadi penetapan tersangkanya prematur, terlalu cepat, misalnya seperti itu. Yang kedua, karena kan kontrol penyidik yang paling pertama adalah penuntut umum. Dalam banyak kasus, penyidik berkeyakinan ini telah ada tindak pidana dan telah ada cukup bukti seseorang menetapkan tersangka, penuntut umumnya tidak berkeyakinan demikian. Sehingga kemudian ini yang menyebabkan berlarut, seperti yang beliau tadi contohkan. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa dia terlalu terburu-buru menetapkan tersangka, bisa juga dalam mekanisme sistem peradilan pidana hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu tidak cukup meyakinkan penuntut umum bahwa ini tak cukup untuk dibawa ke pengadilan. Ini yang menyebabkan berlarut-larutnya seperti yang boleh contohkan tadi. Artinya tergantung dari persepsi kebenaran itu. Iya, tadi yang artinya kan penuntut umum misalnya dia mengatakan ini kurang. Betul. Sementara penyidik mengatakan bahwa ini sudah. Ya, kewajiban dari penyidik itu selesai di situ kan? Betul. Jadi itu. Kemudian ada ke-19 dibolak-balik lah di situ. Nah ini bagaimana menurut ahli ini? Kalau menurut saya, secara formalitas dia katakan bahwa saya sudah punya. Kalau menurut saya, kalau kita membaca KUHP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara, maka dia menentukan apakah akan membawa perkara itu ke pengadilan atau menghentikan penuntutan. Jadi artinya seharusnya ketika telah dipenuhi apapun hasilnya, maka kewenangan beralih kepada penuntut umum. Tapi prakteknya tidak begitu ya kemudian. Prakteknya si penyidik yang disuruh menghentikan kalau memang penuntut umum tidak mau P21 karena teknisnya seperti itu. Tapi intinya kalau menurut normatifnya adalah setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali, menerima artinya pada tahap pertama, menerima kembali artinya setelah adanya P19, maka penuntut umum yang harus menentukan apakah akan melanjutkan ini ke pengadilan dengan membuat surat dakwaan atau dia menghentikan penuntutan. Ya. Itu yang secara normatif, tetapi prakteknya sampai beberapa kali gitu. Itu yang kemudian menyebabkan penetapan tersangka itu tidak ditindaklanjuti sampai membawa perkara itu ke pengadilan. Nah, apakah itu merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang bisa merugikan seseorang sebagai tersangka? Betul yang mulia, status orang sebagai tersangka hak hukumnya kemudian dia tidak bisa melaksanakan hak tertentu, tidak mendapatkan kepastian. Betul ya. Jadi dia misalnya mau nyalon kepala daerah nggak bisa karena tersangka, mau menyalon anggota DPRD nggak bisa karena tersangka. Dan untuk itulah kemudian mengapa penetapan tersangka itu dijadikan objek pra-peradilan. Dalam keadaan seperti itu juga bisa dinyatakan bahwa ini penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak ditindaklanjuti ke pengadilan menyebabkan yang bersangkutan dilanggar haknya mengenai hak. Saya kembali ke 2 alat bukti yang sah. Baik. Ya, kemudian saya ambil ini ya. Saya kembali ke 2 alat bukti yang sah. Kemudian dengan peraturan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa mengenai penetapan tersangka, ya, itu hanya menilai aspek formilnya apakah ada 2 alat bukti yang sah atau tidak. Ya. Alat buktinya sebagaimana kita ketahui dari keterangan saksi, surat ahli, petunjuk, ya. Kemudian
Yang kita ketahui saksi ini adalah orang yang mengetahui, mendengar, ya, melihat, yang mengetahui kejadian itu. Ya, kejadian itu. Kemudian ternyata penyidik, ya, kalau kita melihat aturan dari Mahkamah Agung tadi, dia katakan bahwa yang penting ada saksi, yang penting ada alat bukti. Kalau sepemahaman saya, ya, pemahaman saya. Sementara tadi kita harus menilai tadi kalau menurut ahli, mau dengan tidak mau kita masuk sedikit harus melihat kualitas ini. Misalkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan, ya. Kemudian saksi-saksi yang ada ini di tingkat penyelidikan maupun penyidikan hanya mengatakan saya tidak pernah melihat siapa yang melakukan pemukulan. Ya. Tetapi ada visum di situ memang bengkak dia. Ada pemukulan tetapi tidak tahu siapa pelakunya, karena visum itu tidak tahu siapa pelakunya, kan harus ada alat bukti yang saksi. Nah, dalam hal memeriksa mengenai terhadap saksi ini, apakah kita hanya terlalu mentah-mentah? Atau hakim misalkan hanya menelan mentah-mentah, dia mengatakan bahwa sudah ada bukti saksi, ada alat bukti saksi, ada alat bukti surat, tanpa melihat kualitas dari tadi itu. Sebagaimana keterangan tadi yang dimaksudkan dengan keterangan saksi adalah orang yang saksi adalah orang yang mendengar, yang melihat, mengetahui tentang kejadian tertentu. Ketika dia tidak mengetahui hal itu, apakah bisa dikatakan bahwa dia bukan merupakan suatu alat bukti? Iya, yang mulia. Dia merupakan sebuah alat bukti, keterangan merupakan alat bukti, tapi keterangan yang merupakan alat bukti itu tidaklah membuktikan tentang tindak pidana tersebut. Nah, artinya kalau saya hubungkan tadi dengan peraturan Mahkamah Agung yang mengatakan dari kasus formil tadi saja membatasi terhadap hal itu, ya. Apakah bagaimana ini? Bagaimana kita mau mengetahui terhadap itu kalau tidak hakim pra-peradilan misalkan dia mau mengetahui hal itu? Saya kan hanya dibatasi dengan formil saja. Ya betul, ya mulia. Makanya kemudian tadi saya katakan, saya menggunakan istilah relevansi, bahwa substansi keterangannya itu relevan dengan tindak pidana yang ditersangkakan. Tidak dalam rangka menilai bersalah tidaknya si tersangka, tetapi bahwa dari substansi keterangannya itu memang ada hubungannya dengan tindak pidana yang ditersangkakan. Jadi cukup dari sisi itu menurut saya itu penilaian dari segi formal juga, tidak substansial. Bukan mengenai siapa pelaku, tapi apakah keterangan tersebut relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Jadi sekali lagi yang mulia, dalam pemahaman saya memang di sini perdebatannya seolah-olah menilai dari segi formal, cukup ada keterangan saksi, cukup ada surat, maka dengan demikian penetapan tersangkanya menjadi sah, seolah-olah seperti itu. Padahal secara formal bahwa dua alat bukti yang telah ditemukan penyidik itu memang punya kaitan kuat dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Alat bukti yang lain dengan satu dengan lainnya. Berita satu dengan lainnya. Makanya di dalam UHAP sendiri penghentian penyidikan itu kan bisa dengan 3 alasan. Bisa karena bukan tindak pidana, bisa karena tidak cukup bukti, bisa karena dihentikan demi hukum. Jadi tidak cukup bukti itu juga sebuah nomenklatur hukum. Artinya hakim pra-peradilan bisa menyatakan bahwa penetapan tersangkanya itu tidak sah karena tidak cukup bukti. Ini yang oleh MK menyatakan bahwa silakan diproses lagi, nanti bisa ditetapkan tersangka lagi, begitu. Jadi penetapan tersangka ini tidak berarti perkara ini berhenti sama sekali, gitu. Jadi bisa jadi memang karena pemerolehannya tidak tepat. Tadi kalau dihubungkan dengan hasil penyelidikan digunakan sebagai alat bukti menetapkan tersangka, pemerolehannya tidak tepat, bisa jadi jumlahnya tidak cukup, bisa jadi dikatakan bahwa alat bukti yang ada tidak cukup relevan untuk tindak pidana yang dipersangkakan, sehingga kemudian ini bisa menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, dan penyidik sebenarnya dengan pertimbangan seperti itu memungkinkan untuk kemudian melakukan penyidikan lebih lanjut supaya kemudian bisa ditetapkan tersangka kembali dalam hal ini sesuai dengan mana putusan MK. Terima kasih. Saudara saksi, seseorang
melaporkan peristiwa hilangnya saham akibat pemalsuan. Dalam proses penyidikan dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, penyidik apakah mempunyai kewajiban untuk mengetahui siapa yang menguasai saham itu sampai terakhir, atau cukup dipenggal di sini aja saya ambil, ini nggak usah? Apakah bisa penyidik melakukan hal-hal seperti itu dalam proses penyidikan? Mohon dijelaskan secara ahli. Ya, kalau dari ilustrasi itu sebenarnya ada dua objek perkara. Objek perkara pertama adalah saham, objek perkara kedua adalah surat. Kan gitu. Arah penyidikan harus kepada dua hal itu. Kepada surat dibuktikan suratnya kalau memang ada unsur kepalsuannya, misalnya harus diperiksa laboratorium kriminal. Kepada saham yang hilang ya harus ditelusuri itu. Di mana saham ini? Siapa penguasa terakhir berdasarkan dokumen hukum yang ada? Kan gitu. Jadi ya tidak bisa kemudian fokus pada sini yang ini ditinggal. Padahal ini saling berkaitan. Dasarnya melapor adalah kehilangan saham, caranya kehilangan karena ada pemalsuan surat. Berarti dua-duanya harus menjadi objek penyidikan. Tidak bisa kemudian salah satu saja di sini lalu yang satu lagi ditinggalkan dalam hal ini. Kalau saya tangkap ilustrasinya seperti ini. Ketika penyidik melakukan penyidikan, tapi itu yang saya bilang sampaikan tadi, belum menemukan siapa yang menguasai saham tersebut. Selanjutnya dia sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apakah itu dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang tidak cukup dalam penetapan tersangka? Iya, bisa dikatakan demikian karena fakta yang berhubungan dengan di mana saham yang dipersoalkan itu belum diketahui, menyebabkan kemudian hasil penyidikannya belum komprehensif. Saya tidak ingin cepat-cepat mengatakan bahwa gitu dia nggak boleh menetapkan tersangka. Tidak ingin cepat-cepat seperti itu, tapi menunjukkan bahwa hasil penyidikannya belum komprehensif. Kan gitu. Belum sempurna. Pertanyaan selanjutnya ini tentang Lepkrim terkait surat pemalsuan. Yang menjadi pertanyaan kita terhadap ahli, Lepkrim ini apa dibuat Lepkrim yang dilakukan oleh kepolisian untuk penyidikan? Apakah dia menjadi bukti tersendiri atau masuk ke dalam alat bukti yang diatur di dalam 184 KUHP? Ada keterangan saksi, surat, ahli petunjuk. Dia masuk dalam bukti yang mana Lepkrim ini? Surat tolong jelaskan. Lepkrim itu lembaga yang di dalamnya menerapkan ilmu forensik, lembaga yang melakukan pemeriksaan dari segi teknis, lembaga yang melakukan pemeriksaan dari segi forensik untuk tujuan kriminal atau pembuktian kriminal. Jadi dia lembaga Lepkrim ini. Karena isinya orang-orang ahli, maka hasil pemeriksaannya itu menjadi alat bukti keterangan ahli. Jadi dia merupakan hasil pemeriksaan dari para ahli yang ada di Lepkrim itu dituangkan dalam berita acara. Yang dalam berita acara itu kemudian menjadi alat bukti di dalam KUHP, kan gitu. Jadi dia tidak merupakan alat bukti di luar dari apa yang disebutkan dalam KUHP. Jadi tetap merupakan sebuah mekanisme memperoleh alat bukti. Jadi ahli yang tidak ditentukan bahwa dia ahli di kepolisian atau ahli di luar itu kan tidak ditentukan oleh KUHP. Ya, untuk hal-hal tertentu karena Lepkrim ini ada pemeriksaan dari segi khusus, membutuhkan peralatan khusus, maka kemudian dilembagakan. Beda sama saya, tidak perlu lembaga sebenarnya karena keahliannya pada diri saya pribadi. Tetapi ahli-ahli yang ada di Lepkrim itu harus ada lembaga karena ada peralatan, ada teknik, ada metodologi yang harus ditaati. Sehingga kemudian hasilnya itu yang menjadi alat bukti. Saya kira ya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan ahli. Ketika penyidik melakukan permintaan untuk dengar pendapat ahli dalam proses untuk membuat suatu perkara pidana menjadi terang dan jelas, di mana pendapat ahli berpendapat bahwa proses penyidikan, proses laporan polisi tersebut tidak merupakan tindak pidana atau tidak terbukti peristiwa pidananya.
yang menjadi pertanyaan, apakah penyidik harus menjadikan pendapat ahli ini dalam pertimbangannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka? Ya tentu, karena kan dia yang minta. Jadi yang tidak boleh dari proses penyidikan itu burden of evidence, menghilangkan bukti, memendam bukti. Bahasa Inggrisnya sebenarnya burning seperti membakar, tapi dalam konteks bahasa Indonesia lebih tepat kalau menyembunyikan atau menghilangkan bukti. Ini kejahatan paling berat aparat penegak hukum. Kalau sampai menghilangkan bukti, kan gitu. Di Amerika dihukum berat, di KUHP yang akan datang akan dihukum itu. Karena saya salah satu anggota tim perancang KUHP. Karena tidak boleh hasil penyidikan apapun hasilnya itu harus menjadi bagian pertimbangan secara komprehensif. Soal itu digunakan dalam pengertian itu yang dijadikan acuan atau ahli lain dijadikan acuan itu diskresinya penyidik. Tapi tidak boleh dihilangkan hasil penyidikan. Selanjutnya, ketika seseorang mengajukan proses pra peradilan, ternyata penyidik memberikan bukti di dalam persidangan dan memberikan bukti yaitu merupakan hasil proses dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Ternyata dalam pembuktiannya dia tidak menyampaikan di dalam persidangan tentang pendapat ahli yang diminta keterangan. Apakah itu merupakan sebuah peristiwa dengan sengaja menghilangkan alat bukti? Saya kira tidak dalam pengertian itu. Itu kan dalam pengertian termohon di dalam pra peradilan. Apa yang diajukan sebagai bukti tentu haknya termohon. Yang saya maksud menghilangkan bukti adalah dalam menyimpulkan hasil penyidikan. Tidak boleh ada hasil penyidikan yang bahkan keterangan saksi atau ahli yang disampaikan oleh tersangka berdasarkan pasal 650 harus menjadi bagian dari hal yang dipertimbangkan, gitu. Tapi kalau alat bukti yang diajukan oleh termohon dalam sidang pra peradilan itu diskresinya mana yang mau diajukan. Saya kira tidak ada pengertian itu yang namanya menghilangkan barang bukti. Pertanyaan selanjutnya, jika dalam proses penyidikan ada menurut penyidik bahwa adanya bukti surat, adanya saksi telah bisa untuk diduga seseorang itu sebagai tersangka. Tapi berdasarkan pendapat ahli yang diperiksa oleh penyidik menyatakan tidak ditemukan ada peristiwa pidana atau ini bukan suatu peristiwa pidana. Artinya dalam proses pemeriksaan ini ada perbedaan pendapat tentang alat bukti, di mana alat bukti saksi surat berbeda dengan alat bukti ahli. Nah, bagaimana pendapat ahli tentang adanya perbedaan alat bukti tersebut? Apakah seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan perbedaan alat bukti tersebut? Mohon saya jelaskan. Ya sekali lagi ya sebenarnya yang dipersyaratkan adalah adanya dua alat bukti yang sah. Tidak ditentukan alat bukti yang mana yang dimaksud. Jadi bisa variasi dari 3 alat bukti yang ada di dalam penyidikan. Lalu dalam pemahaman saya dalam penyidikan itu yang tersedia cuma keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Petunjuk itu domennya hakim, terdakwa belum ada. Kan gitu. Jadi kombinasi di antara itu. Kan gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kalau tersangka merasa keberatan, kan begitu, karena penetapan tersangka terhadap dirinya sehubungan dengan mungkin ada ahli yang sudah diperiksa tapi tidak dipertimbangkan pendapatnya, itu domainnya hakim pra peradilan. Maka gunanya dibawa ke hakim pra peradilan, kan gitu. Jadi tidak bisa disalahkan penyidik yang menetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang dia yakini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan itu untuk diuji di sidang pra peradilan. Karena prinsipnya setiap tindakan penyidik itu selalu dianggap sah sampai dinyatakan tidak sah oleh hakim pra peradilan. Jadi justru forum lembaga pra peradilan ini untuk menguji apakah tindakan penyidik yang tidak mempertimbangkan pendapat ahli itu adalah tepat atau tidak. Itu domainnya menurut saya penilaian hakim pra peradilan. Selanjutnya saudara ahli, ini terkait dengan yang kita sebut dari surat. Tentukan 2 alat bukti ini. Kenapa kalau penyidik menetapkan tersangka dengan alat bukti ini, kan kalau berperkara sudah cukup 2. Lalu justru kalau menurut
hemat kita, kenapa dia minta pendapat ahli agar terang peristiwa pidana ini. Itu tujuan. Tapi kalau ketika dua alat bukti, pertanyaannya, kalau ternyata pendapat ahli bisa diabaikan, jadi apa gunanya penyidik memeriksa atau meminta keterangan terhadap ahli? Ya, dua hal yang berbeda. Penyidik meminta keterangan ahli dalam rangka untuk membuat terang tindak pidana itu. Iya. Kan gitu. Bahwa pendapat ahli yang dia peroleh itu keterangan yang tidak cukup meyakinkan dia untuk menetapkan orang sebagai tersangka, itu soal lain. Atau sebaliknya, dia bisa menetapkan tersangka tanpa memperhatikan pendapat ahli itu juga persoalan lain. Gitu. Tetapi kalau dikatakan bahwa dengan penyidik meminta pendapat ahli sebenarnya ada keraguan, bisa jadi banyak juga seperti itu. Terutama kasus-kasus yang bersilangan antara masalah perdata dan pidana. Kan itu tipu gelap seperti itu kan banyak sekali masalah aspek perdata dan pidananya. Itu menunjukkan bahwa ada keraguan penyidik, makanya kemudian minta pendapat ahli. Ada kasus seperti itu. Tapi sekali lagi tidak berarti lalu kemudian kalau dikatakan bahwa kalau penyidik tidak mengambil keterangan ahli itu lalu kemudian penetapan tersangka tidak sah. Saya kira tidak sesimpel itu. Ya, harus dilihat kasuistis. Apakah kemudian memang ini dalam rangka memang dengan alat bukti yang lain sudah cukup meyakinkan, atau justru sebaliknya ada hal-hal lain di luar faktor hukum yang menentukan mengenai hal ini. Pertanyaan selanjutnya ini tentang bisa dengan kata lain begini barangkali ya. Dia punya kewajiban, bukan kewajiban, dia punya kewenangan untuk memeriksa ahli. Tetapi apakah ahli itu didengar dipakai untuk mendukung alat bukti yang lain, itu ada kewenangan pada dia. Ada diskresi pada penyidik. pertanyaan selanjutnya, dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, apakah keterangan ahli yang diperoleh dari hasil penyidikan wajib dimasukkan di dalam berkas perkara penyidikan? Iya, wajib. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan gelar-gelar perkara yang dilakukan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Ada gelar perkara yang dilakukan di tingkat Polres, ada gelar perkara yang dilakukan tingkat Polda, ada gelar perkara yang dilakukan tingkat Mabes. Ada sebuah peristiwa laporan polisi, sudah digelar di Polda, ditetapkan sebagai tersangka. Lalu orang yang merasa haknya dirugikan atau tersangka membuat pengaduan ke Mabes Polri selaku pengawas penyidikan tertinggi. Lalu Mabes Polri mengadakan gelar perkara dengan menghadirkan semua unsur-unsur elemen yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana pendapat ahli terhadap hasil gelar perkara yang di Mabes Polri dengan gelar perkara yang di Polda? Di Polda tersangka, tapi di Mabes Polri diadakan gelar dan menyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak cukup bukti. Nah, yang menjadi pertanyaan, mana lebih kuat posisinya nih, gelar perkara di Polda ini atau gelar perkara yang di Mabes Polri? Begini, sebenarnya sekali lagi untuk dikatakan cukup bukti atau tidak itu adalah kewenangan yang penyidik. Yang gitu. Jadi ini gelar perkara ini kan good practice, praktek yang baik. Kalau kita cari dalam KUHP sampai jebol KUHP itu nggak akan ketemu tuh hal yang berhubungan gelar perkara. Tapi ini praktek yang baik dalam rangka untuk pengendalian pelaksanaan penyidikan supaya kemudian controllable. Kan persoalannya tadi di satu sisi independen, penyidik independen menetapkan tersangka, independensi ini harus ada kontrolnya. Nah, gelar perkara adalah kontrol internal di lingkungan Polri. Kontrol eksternalnya ada dua, kejaksaan dalam hal ini penuntut umum dan peradilan. Kontrol internal ini tentu dibuat secara berjenjang dan bertingkat. Karena kita mengenal satu kepolisian nasional, satu sistem kepolisian nasional, maka menurut saya makin tinggi jenjangnya, maka lebih kuat. Itu menurut saya secara normatif, karena kita mengenal satu sistem kepolisian nasional. Lain kalau di Amerika misalnya kepolisian negara bagian, ada kepolisian nasionalnya. Dan
sehingga kemudian ditentukan oleh negara bagian itu. Tapi di Indonesia adalah negara satu kepolisian nasional. Oleh karena itu susunan organisasi kepolisian menunjukkan makin tinggi tingkatannya itu makin tinggi kekuatannya. Begitu juga gelar perkara menurut saya. Tapi sekali lagi itu adalah kontrol dari independensi. Dan gitu. Kita membacanya seperti ini. Pertanyaan selanjutnya terkait hasil gelar perkara yang paling tinggi, ternyata merekomendasikan terhadap penyidik bahwa penetapan tersangka yang diberikan oleh penyidik belum cukup bukti. Yang menjadi pertanyaan, dengan adanya rekomendasi dari struktur tertingginya, apakah penyidik berkewajiban untuk membatalkan penetapan tersangkanya? Dari segi disiplinnya wajib mengikuti, tapi dari segi independensi itu kewenangannya. Jadi kalau dia tidak ikuti, dia kena sanksi disiplin karena tidak mengikuti rekomendasi. Tapi bukan berarti dia harus menyatakan bahwa menganulir penetapan tersangka. Itu dua persoalan yang berbeda. Kan gitu ya. Jadi menurut saya dari segi aspek disiplin, karena ini ada rekomendasi dari pusat, menyatakan ini tidak cukup bukti, katakanlah seperti itu artinya penetapan tersangka yang dilakukan kan salah, keliru, katakanlah seperti itu. Nah, ada pilihan pada dia yang bersangkutan untuk mengikuti, artinya menganulir itu, atau tidak mengikuti dengan konsekuensi ada sanksi disiplin. Ketika dia tidak mengikuti, dia tetap berkeyakinan bahwa ini cukup bukti, maka diujilah di sini. Diujilah bagaimana upayanya. Ya, saya pikir tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh ahli itu. Dibilang begini, dia memang independen. Yang selanjutnya terkait dengan bukti surat yang dilakukan oleh penyidik. Di dalam hasil pemeriksaan para saksi-saksi ada menyebutkan sebuah akta yang menentukan bahwa dialah pemegang saham. Ternyata penyidik belum melakukan penyitaan terhadap akta yang menjadi pokok persoalan untuk menentukan siapa pemilik saham yang sebenarnya dengan dibuatnya laporan polisi. Apakah dengan tidak dilakukannya penyitaan terhadap bukti kepemilikan saham tersebut, maka bisa dianggap itu bahwa penetapan tersangkanya belum cukup bukti? Penyitaan bisa dilakukan setelah penetapan tersangka. Jadi tidak ada keharusan penyitaan alat bukti seperti itu dilakukan sebelum penetapan tersangka. Jadi bisa jadi setelah penetapan tersangka baru dia melakukan penyitaan. Jadi tidak menentukan telah disita atau tidak dengan terkait penetapan tersangka. Tapi bahwa alat bukti itu harus dijadikan acuan di dalam menentukan penetapan tersangka, iya kan begitu. Nah, tetapi teknisnya untuk menyita, itu tentu tidak bergantung pada bahwa sebelum penyidik sebelum penetapan tersangka, bisa saja setelah penetapan tersangka akan dilakukan penyitaan. Oh, monggo silakan yang lainnya dari kuasa yang lain. Silakan dilanjutkan. Ketika dalam rangkaian proses penyidikan ternyata ditemukan bahwa saham itu berada bukan pada tersangka, tapi saham itu berada kepada pihak lain. Apakah penetapan tersangkanya sah atau tidak? Sekali lagi itu dua hal yang berbeda ya. Tadi saya sudah jelaskan kan penetapan tersangka di satu sisi karena misalnya terkait dengan objek suratnya, tetapi bisa jadi terkait dengan sahamnya ada persoalan hukum lain. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita kalau kaitannya dengan tadi soalnya saudara kuasa pemohon kan menyinggung bahwa ini objeknya dua, yaitu satu surat yang dipalsu, akta yang dipalsu, yang satu adalah saham. Kan gitu. Boleh jadi penetapan tersangkanya terkait suratnya. Kan gitu loh.
Nah, tetapi sahamnya adalah satu persoalan lain. Walaupun ini mungkin berkaitan. Jadi saya tidak bisa menjawab secara general, harus lihat kasusnya seperti apa. Jadi harus lihat tahu kasusnya, kan saya tidak tahu hasil penyidikannya seperti apa. Hasil kasusnya baru saya bisa menyimpulkan ini sebenarnya tepat nggak menetapkan tersangka. Pertanyaan selanjutnya, ada kita sebutlah 3 akta. Ada akta nomor 1 dibuat tahun 2001 berkampanyenya. Ada akta nomor 2 dibuat tahun 2022. Ada akta nomor 3 dibuat tahun 2023. Ternyata akta awal nomor 1 tahun 2022 ini ternyata cacat hukum. Nah, apakah peristiwa akta nomor 2, nomor 3 sedangkan awalnya sudah dikatakan cacat hukum dapat mempunyai nilai pembuktian lagi yang 2 akta ini? Nilai pembuktian secara hukum. Sedangkan akta awal sudah cacat. Ya kalau berangkat dari sebuah tindakan yang cacat hukum, maka tindakan-tindakan selanjutnya juga tidak sah. Tidak sah. Prinsipnya kan seperti itu. Maksudnya akta yang nomor selanjutnya itu berdasarkan akta dari nomor 1 ini. Misalkan ada perubahan-perubahan, ternyata nomor 1 itu Cacat hukum. cacat, begitu. Itulah pendapatnya Ani tadi bahwa ketika ini sudah tidak ini ya, maka yang lain tidak bisa seperti ini. Tidak lanjut. Spontanitas akta-akta berikutnya itu kan bersumber dari akta yang cacat. Jadi tindakan-tindakan hukum berikutnya juga dianggap tindakan hukum yang tidak sah karena berangkat dari sebuah proses yang cacat. Mungkin sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa yang pertama itu cacat. Tapi kalau hanya pernyataan saja, itu belum tentu juga kan, tidak. Gitu. Belum pernah dibatalkan oleh Ya, pengadilan. itu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya, ada terkait lanjutan akta tersebut tadi. Tadi kita sebut akta nomor 1, 2, dan 3. Akta nomor 1 kita sebutlah A mengambil saham B. Lalu akta nomor 2 B mengambil kembali saham itu. Saham itu tadi. Lalu akta nomor 3 B A menjual lagi kepada orang lain. Lalu A melaporkan peristiwa bahwa B melakukan pemalsuan sehingga saya kehilangan saham. Apakah ini ada terjadi peristiwa pidananya? Ya, sepertinya ya yang saya tangkap ya dari ilustrasi singkat itu, orang melaporkan satu kehilangan saham atas dasar pemalsuan, sementara saham itu sebenarnya dia telah alihkan kepada pihak lain. Ya saya tangkap seperti itu. Ya tentu tidak ada legal standing kan. Problemnya adalah problem legal standing di dalam melapor, karena di dalam pemalsuan itu ada unsur dapat menimbulkan kerugian. Jadi walaupun ini bukan delik material, tetapi di situ menjadi isyarat siapa sebenarnya yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan, yaitu orang yang menderita kerugian karena adanya akta-akta palsu itu, surat-surat palsu itu. Nah, sementara dia sendiri yang mengalihkan saham itu, bagaimana kemudian dia merasa itu telah merugikan dia? Cukup yang boleh. Jadi kalau dalam peradilan itu apakah bisa masuk dalam menilai hal itu lebih jauh? Itu pokok perkara. Nah itulah yang menjadi persoalan. Itulah tadi yang dijelaskan oleh ahli. Ya, dalam objek peradilan yang diperiksa oleh pra peradilan hakim peradilan, ya dia hanya menilai tentang alat bukti yang ada itu adakah ada relevansi dari satu yang lain, alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Itu saja. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam proses penyidikan penyidik wajib menilai apakah pelapor ini memiliki legal standing? Oh iya, karena kan yang ditentukan orang sebagai pelapor itu ditentukan dalam 108 KUHP.
Orang yang karena hak dan kewajiban yang bisa melapor itu ditentukan dalam 108 kuhap siapa saja. Nah, itu persoalan legal standing. Orang yang melihat, menyaksikan, menjadi korban, orang yang karena pegawai negeri yang karena kewajiban mengetahui terjadi tindak pidana, itu semuanya bicara soal legal standing. Jadi pelaporan kemudian untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyelidikan penyidikan juga bicara soal penilaian tentang legal standing. Pertanyaan selanjutnya, legal standing ini tadi disebutkan harus menilai legal standing. Apakah legal standing itu mempengaruhi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Tidak mempengaruhi legal standing. Karena penyidik juga anak kewajibannya bisa membuat laporan. Jadi sebenarnya tidak kemudian berpengaruh terhadap penetapan tersangka. Bahwa berpengaruh terhadap proses penyidikan itu secara keseluruhan, ya. Tapi soal penetapan tersangkanya menurut saya itu persoalan lain. Harusnya perkara seperti itu tidak dilanjutkan ke penyidikan. Karena pelaporan tidak memiliki legal standing. Itu silahkan dibuktikan kalau misalkan ada tindakan-tindakan penyidik yang tidak memperhatikan hal-hal itu misalkan di peradilan ini ternyata dia tidak memperhatikan terhadap legal standing dalam hal menerima sesuatu laporan sehingga seseorang yang datang begitu semena-mena tiba-tiba dia jadi tersangka. Ini maksudnya tadi bukan berarti langsung ke materinya itu tadi ya. Ada lagi cukup yang mulia. cukup. Silakan dari pihak termohon yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi hal yang baru ya biar kita lebih isi. Baik, kami ingin tanyakan kepada ahli. Kami kami ingin menanyakan kepada ahli. Baik, apa berbeda? Karena pertanyaannya apa jawabannya ahli tadi menyampaikan bahwa ada gelar yang di Mabes Ijazah nggak menjadi ajuan. Apa bedanya dengan surat perintah penyidikan dengan adanya gelar perkara yang tertinggi di Mabes itu? Itu yang kami tanyakan. Perbedaannya adalah surat perintah yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan, ditambah lagi dengan adanya rekomendasi hasil gelar dari Mabes. Itu saya kami bagaimana menurut ahli ini? Itu dua hal yang bisa dibandingkan. Jadi perintah penyidikan tentu adalah legalitas dari penyidik untuk melakukan penyidikan. Jadi untuk dimulainya penyidikan, ya penyidik harus mendapatkan surat perintah. Nah, itulah yang dimaksud dengan surat perintah penyidikan. Tapi tidak semua surat perintah penyidikan itu harus hasilnya ada orang menjadi tersangka. Tergantung hasil penyidikannya kan gitu. Nah, sedangkan gelar perkara ini adalah mekanisme kontrol dalam lingkungan kepolisian supaya independensi penyidik dalam menetapkan tersangka termasuk diantaranya itu tidak disalahgunakan. Misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini dua hal yang tidak bisa dibandingkan karena dua hal yang berbeda. Di satu sisi sprindik itu adalah perintah dan kemudian menjadi dasar legalitas dan penyidik melakukan serangkaian tindak penyidik. Di sisi lain secara organisasi penyidik juga terikat dengan aturan-aturan organisasi termasuk diantaranya rekomendasi gelar kan gitu. Jadi tidak berarti ini suatu hal yang bertentangan. Ini satu sisi disuruh ini, satu sisi dikatakan tidak boleh, tidak bertentangan menurut saya. Tapi ini adalah satu bentuk mekanisme kontrol. Terima kasih ya. Saya pernah tadi tidak sempat tulis namanya beliau. Kemudian saya ingin tahu siapa namanya Pak Dr. Hairul Huda SHMH dari Universitas apa? Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih. Iya. Kemudian menurut pertanyaan ahli yang sudah banyak tadi dijelaskan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan dalam tahapan penyidikan dengan laporan Polri. Ahli bahwa kita mengetahui bahwa permohonan peradilan adalah tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang dimohon oleh pemohon. Tadi ahli sudah mengatakan bahwa ternyata dalam pokok perkara si pelaku tidak mengaku
melakukan perbuatan melakukan atau membuat surat palsu tersebut. Bisakah dijelaskan oleh ahli di dalam pasal 363 tentang pemalsuan surat dan 266 terkait dengan memasukkan keterangan palsu, menggunakan keterangan palsu. Bagaimana semua bentuk perbuatan yang dapat dihukum menurut ketentuan kedua pasal tersebut? Apakah dengan tidak mengerti membuat surat atau tidak bisa mengerti bisa dengan otomatis bahwa bisa tidak tersangkut dengan tidak pidana? Bisa dijelaskan? Ya, kalau 263 bentuk perbuatannya cuma dua. Ya, satu disebut membuat surat palsu, yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kedua, memalsu surat, membuat tiruan dari sebuah surat asli. Jadi dari sisi ini perbuatan membuat surat palsu yang masuk hasilnya itu. Jadi dia dibandingkan kepalsuannya tentu dengan hal lain. Tapi kalau memalsu surat ada aslinya lalu dibuat tiruannya. Ini staf modusnya begitu. Apa namanya? Cara melakukan tindak pidananya untuk 263 seperti itu. Sedangkan 266 menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik. Artinya adalah perbuatannya menggerakkan pejabat membuat akta untuk membuat akta yang di dalamnya ditempatkan keterangan palsu. Kata menyuruh artinya pertanggungjawaban pada yang menyuruh, pada yang menghadap dalam pembuatan akta, tidak pejabat pembuat aktanya. Pembuat aktanya tidak dalam kapasitas menilai benar atau tidak benar apa yang disampaikan. Dia hanya menuangkan apa yang disampaikan oleh penghadap. Jadi modusnya hanyalah satu, menggerakkan pejabat pembuat akta untuk memasukkan keterangan palsu dalam akta yang dibuat si pejabat itu. Jadi kalau dikaitkan dengan ilustrasi terkait dengan seseorang tidak mempunyai kemampuan menulis membaca, misalnya seperti itu, saya kira tidak ada relevansinya kalau bisa dibuktikan bahwa perbuatan itu bisa saja melalui perantaraan orang lain, kan? Kan gitu. Karena perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat ini perbuatan normatif, bukan tingkah laku jasmaninya. Jadi kalau teorinya ada fake kemudian ini ada fake normatif, ada fake material. Ada perbuatan dalam arti tingkah laku jasmaninya, ada perbuatan dalam artian siapa yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan surat palsu ini adalah siapa yang menimbulkan akibat hukum. Yang tukang ketiknya bisa orang lain, yang konsepnya bisa orang lain. Sepanjang dia yang tanda tangan itu palsu, dialah yang membuat surat palsu. Jadi saya kira tidak menjadi hambatan ya ketika kemudian orang mengaku bahwa dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, lalu kemudian dengan itu yang bersangkutan tidak bisa dikatakan telah membuat surat palsu. Secara umum tidak begitu. Terima kasih penjelasannya, Ahli. Tadi masalah membuat memasukkan keterangan palsu, bagaimana dengan itu sudah dijelaskan sama Ahli. Bagaimana dengan menggunakan surat palsu yang ada juga dalam perumusan pasal 326 tersebut? Apakah termasuk juga dengan menggunakan surat yang diketahui yang palsu merupakan kategori tindak pidana? Iya, setiap pasal pemalsuan surat di bab tentang pemalsuan surat itu selalu terdiri dari dua ayat. Ayat satunya pada pembuatannya, ayat duanya pada penggunaannya. Jadi 263, 264, 266, 267. Ya, itu semuanya adalah pasal-pasal pemalsuan surat di mana ayat 2-nya penggunaan. Artinya pidana bukan hanya diarahkan pada perbuatan membuat surat palsunya, tetapi juga pada penggunaannya. Cuma dipersyaratkan bahwa orang yang menggunakan surat palsu itu dengan sengaja, artinya will and intent, mengetahui atau menghendaki, menyadari dan menghendaki bahwa itu adalah palsu. Dia akan mudah kalau yang memalsu itu, yang membuat surat palsu itu juga yang menggunakan, akan mudah. Tetapi yang akan sulit adalah ketika yang membuat barang lain yang menggunakan dia yang lain. Di situ pembuktian tentang kesengajaannya yang relatif agak sedikit sulit. Tapi intinya sebenarnya orang bisa dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan surat palsu, bukan hanya membuat surat palsu. Terima kasih.
Saya bertanya sesuai dengan urut-urutan tadi yang dijawab oleh ahli tadi. Lalu kemudian saya masuk pada peristiwa adanya bolak-balik berkas perkara ada diri dan penuntut umum. Nah, seperti itu. Jadi tadi sempat kami disampaikan bahwa di dalam peristiwa bolak-balik berkas perkara ada penuntut umum dan diri itu mengakibatkan kerugian bagi tersangka, bisa seperti itu. Iya. Karena tidak kejelasan. Tidak ada kepastian. Ya, kepastian. Nah, sementara tadi yang kan sampai juga bahwa bagaimana kalau masing-masing punya pendirian bahwa menganggap sudah cukup, yang sebelah lagi menganggap belum cukup, balik, dan itu yang terjadi selama ini. Tadi aku mengatakan bisa terjadi kesewenang-wenangan, kan begitu. Nah, siapa yang berlaku kesewenang-wenangan dalam hal seperti itu, sementara mereka para penegak hukum dua ini, penyidik dan penuntut umum, menganggap bahwa sama sekali tidak ada niat untuk bersewenang-wenang. Mohon penjelasan. Ya, kalau kesewenang-wenangan itu berkaitan dengan menetapkan tersangka, maka yang menetapkan tersangka yang dianggap sewenang-wenang. Karena dia ditetapkan tersangka, ternyata mekanisme sistem peradilan pidana tidak menyebabkan bahwa perkara itu bisa dibawa pengadilan. Salah satu hak tersangka adalah segera perkaranya dibawa pengadilan. Tersangka berhak untuk segera tersangkanya dibawa pengadilan. Gitu. Jadi artinya karena bila ada haknya tidak segera dibawa pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka yang menetapkan tersangka itu yang dipandang bersewenang-wenang. Saudara ahli juga tadi menyampaikan bahwa terkait dengan dua alat bukti yang sah. Artinya dua alat bukti yang sah yang ditemukan dalam proses atau fase penyidikan itu yang biasanya terjadi adalah saksi, surat, ahli, kemudian ahli juga tadi mengatakan bahwa betul surat hakim, lalu kemudian terdakwa jelas berangkat. Nah, terkait dengan tadi ahli menyatakan ada relevansi, bukan berarti menunjukkan kualitas. Nah, bagaimana seandainya di dalam proses penyidikan tersendiri untuk menetapkan tersangka dari dua alat bukti memang memiliki relevansi yang kuat menurut penilaian ini? Tentu saja seperti itu. Apakah dalam menetapkan tersangka sudah cukup kuat bermenang keterangan? Ya, kalau sudah ada alat bukti itu bisa ditetapkan sebagai tersangka, kan gitu. Persoalannya kan si tersangkanya keberatan. Jadi seperti yang tidak keberatan ya sah ya. Soalnya ini tadi sudah dijelaskan, ya, bukan berarti bahwa ya sah-sah saja kalau terjadi seperti itulah karena ada keberatan maka diujilah di sini. Disitulah kewenangan kita hakim pra peradilan nanti akan menilai apakah memang ada relevansinya terhadap suatu alat bukti dalam hal penetapan tersangka atau tidak. Di situ. Dalam hal ini kan kalian masing-masing sudah mengajukan buktinya masing-masing ya. Nanti hakim pra peradilan yang akan menilai hal itu. Ya. Apakah ada dalam hal penetapan tersangka di situ ada mempunyai relevansi atau ada merupakan tindakan yang sewenang-wenang atau seperti apa yang tidak sesuai dengan prosedur? Itu nanti akan dibuka. Silakan yang lain. Terkait dengan bukti yang sah, tadi ahli mengatakan bahwa itu terkait dengan perolehan alat bukti. Kalau perolehan alat bukti transaksi dipilihkan biasa dilakukan dengan panggilan. Surat panggilan apa yang bersangkutan diminta keterangan dengan tempo yang wajar menurut Tuhan, lalu diberi cara dengan tidak paksaan, lalu ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Apabila itu mengikuti semua, apakah ada dianggap bahwa alat bukti keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang bernilai sah? Bagaimana? ya salah satunya memang caranya seperti itu. Kan saya kan contohkan betapa banyaknya penetapan tersangka didasarkan pada hasil penyelidikan sehingga dinyatakan tidak sah. Di Jakarta kemarin ada pra peradilan itu sprinting dengan BAP saksi-saksi tanggalnya sama. Jadi berarti ada pemeriksaan saksi tanpa panggilan. Itu
hakim pra-peradilan yang bersatu langsung menyatakan itu penetapan tidak sah tersangka tidak sah. Dan gitu. Jadi sekali lagi contohnya adalah itu contoh saja di mana dikatakan alat bukti yang sah itu salah satunya adalah memang alat bukti itu diperoleh dalam masa penyidikan karena cukup banyak bukti-bukti yang diperoleh di dalam penyelidikan digunakan untuk menetapkan tersangka. Lalu ada pertanyaan berikutnya bahwa tadi ahli sempat juga mengatakan apabila penyelidikan itu dalam memperoleh alat bukti itu bisa dikategorikan tidak sempurna atau tidak komprehensif gitu kan ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, terkait dengan dua alat bukti yang sah dan komprehensif dan berkali itu, apakah ukurannya bukan alat bukti yang sah yang menurut kita bahwa alat bukti dari segi kuantitas, alat bukti dari segi kualitas itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan, ada relevansi. Apakah hanya itu ukurannya atau ada ukuran lain kan? Iya, ini dalam kaitannya objek pra-peradilan. Ya, jadi kan dalam kaitannya objek pra-peradilan, menurut pendapat saya paling tidak yang dimaksud dengan pemeriksaan dari segi formal, apakah termohon dalam hal ini penyidik mempunyai dua alat bukti yang sah atau tidak. Ada tiga tadi saya katakan, dari segi perolehannya, dari segi jumlahnya, dari segi relevansinya. Itu parameter yang biasa saya gunakan dalam memberikan baik perkuliahan maupun pendapat. Kalau mungkin ada pendapat yang lain yang mengatakan mengenai hal-hal yang lain ya silakan saja. Tapi saya setidaknya menggunakan tiga parameter itu. Dari sumber pengetahuan kan? Ya mulai. Kalau dari pengetahuannya, iya itu soal kesesuaian antara keterangannya dengan alat bukti yang lain kan gitu. Dan juga soal yang berhubungan bahwa ada dasar dari pengetahuan dari saksi tersebut kalau alat bukti keterangan saksi, ya kan? Saksi kan memberikan keterangan bahwa dia harus juga dapat mengungkapkan dasar dari keterangannya itu, dasar pengetahuannya itu. Tetapi kalau kaitannya nanti menilai soal apakah ini mempunyai nilai pembuktian atau tidak, biasanya bergunaan dalam kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lain, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, kesesuaian keterangan saksi dengan barang bukti. Ketika dia berkesesuaian, maka dia akan sangat kuat untuk menjadi dasar penetapan tersangka kan begitu. Tadi masalah gelar perkara di Barreskrim yang mana juga pertanyaan dari Profesor Muhammad tadi mengatakan bahwa hasil gelar perkara menyatakan dihentikan penyidikan gitu kan. Lalu yang kami ingin ajukan kami menyatakan keberatan terhadap pernyataan tersebut karena pada intinya bahwa penyidik itu bukan menerima perintah untuk penyidikan. silakan ditanggapi nanti di dalam kesimpulannya. Pada intinya ahli menyatakan bahwa secara kelembagaan dia harus mengikuti hal itu, tetapi secara independensi dia tidak punya kewajiban untuk mengikuti hal itu. Ya, itu jadi bukan berarti ahli mengatakan bahwa harus dia mengikuti itu, bukan ya, tetapi secara kelembagaan ya struktural dari yang berjenjang dari atas sampai ke bawah wajib untuk diikuti agar supaya tidak mempunyai akibat indisiplin atau apa ya. Tetapi secara independensi kewenangan dari dia punya kewenangan hal itu. Nanti disitulah kita uji. Yang pertanyaannya ini ada keberatan di situ lah. Ini sebenarnya masih suatu alur ini karena pertanyaan sana bahwasannya bahwa kalau ada dua petunjuk dari keadaan seperti itu tadi yang di sana proses pemohon dihentikan, tapi yang diterima oleh penyidik agar ditindaklanjuti dilakukan pendalaman. Nah, yang mana dikira petunjuk yang harus kami lakukan kan begitu. Menurut kebiasaan dari kami tahu bahwa ahli
sering diberikan keterangan ahli di mana-mana. Jadi dalam konteks hasil gelar perkara mengenai seperti itu yang mana kira harus tepatnya kami laksanakan, petunjuk tertulis atau seperti yang disampaikan tadi, bagaimana menurut Anda? Ya sesuai dengan aturan organisasi apa yang kemudian menjadikan acuan dari hasil itu. Kan biasanya kan di dalam rapat gelar perkaranya itu ada ini harusnya dijadikan omongan. Tetapi kan yang menjadi tentukan adalah notulennya misalnya hasil gelar itu yang menjadi acuan kan gitu. Jadi tentu itu teknis sekali ya. Saya tidak mungkin menjelaskan hal yang sangat teknis sekali gitu. Artinya tergantung mekanisme organisasi mana yang harusnya diikuti. Ya. Kemudian yang terakhir dari kami, jadi tadi disebutkan juga mengenai ketentuan tentang aturan Mahkamah Agung yang nomor 4 2016 tentang larangan aliran kembali, di mana di situ yang juga sudah katakan tadi bahwa hanya menilai aspek formil saja yang tidak masuki pemeriksaan masuki materi perkara. Itu sejauh mana sebenarnya masuki materi perkara, masuki kalau formil kita sudah tahu, tapi masuki materi perkara dalam peradilan seperti apa? Gambarannya kira-kira. Materi perkara dalam pemahaman saya adalah menentukan salah atau tidak salahnya seseorang. Jadi kalau di pokok perkara, hakim itu ujungnya kan pada menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan alat bukti dan keyakinannya gitu. Jadi kalau menurut saya yang hakim peradilan memasuki pokok perkara adalah ketika hakim peradilan menentukan tentang kesalahan atau tidak kebersalahan orang. Karena yang dinilai sebenarnya aspek prosedural formal dari proses penetapan tersangkanya kan begitu, bukan soal dia bersalah atau tidak. Terima kasih penjelasannya cukup. Ada lagi? Cukup. Baik. Ada yang ahli ingin terangkan yang tidak kami tanyakan di luar dari itu? Saya kira cukup. Siapa tahu ada tambahan. Begitu ya. Baik, terima kasih. Boleh kembali. Dulu kan saya di Sumatera Selatan sama Pamekasan dulu kan orang sama Sulawesi. Sampai Indonesia. Tapi Pak. Saya mau jalan-jalan. Sampai besok di sini.